Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang energi bunyi. Apa sih bunyi itu? Perhatikan video ini. Apakah kalian melihat getaran dari karet? Getaran dari karet menghasilkan bunyi dan sampai ke telinga kita. Jadi bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Sedangkan gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang merambat melalui suatu zat. Lalu apa yang dimaksud dengan sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda yang mampu menghasilkan bunyi, bukan hanya alat musik. Suara lonceng atau suara motor merupakan sumber bunyi. Sifat-sifat bunyi. Bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Berikut adalah contohnya. Masih ingat kegiatan kita minggu lalu? Kegiatan ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, yaitu benang pada telepon barang bekas kita. Sifat bunyi ini digunakan untuk stetoskop dokter agar dokter bisa memeriksa detak jantung kita. Merambat melalui zat cair. Ketika kita memukulkan batu ke dalam ember yang berisi dengan air, kita mampu mendengarkan suara dari pukulan batu tersebut. Perhatikan video berikut ini. Kegiatan ini membuktikan bahwa air bisa merambatkan bunyi. Sifat bunyi ini dimanfaatkan untuk membuat sonar yang dimanfaatkan oleh para nelayan atau angkatan laut atau pengguna air lainnya untuk mendeteksi benda-benda yang ada di dasar laut. Bunyi merambat melalui zat gas. Kegiatan ini biasanya kita lakukan sehari-hari, seperti mendengarkan musik, mendengarkan bisingnya suara kendaraan bermotor, atau mendengarkan suara guntur di atas langit. Sifat kedua, bunyi dapat dibiaskan. Contohnya adalah petir akan terdengar lebih keras pada malam hari karena suhu udara bawah lebih dingin daripada suhu udara atas. Sifat yang ketiga, bunyi merupakan gelombang longitudinal. Maksudnya adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Jika arah getar bunyi ke kanan, maka gelombang bunyi juga akan merambat ke kanan. Perhatikan video berikut ini. Nah, ini adalah simulasi bagaimana bunyi itu merambat dari satu titik ke titik yang lain. Arahnya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Inilah yang dinamakan dengan gelombang longitudinal. Sifat yang keempat, bunyi dapat diserap dan juga dapat dipantulkan. Bunyi dapat diserap dengan menggunakan peredam bunyi. Biasanya peredam bunyi ini lunak dan berpori. Contohnya adalah karpet, spons, kain, dan lain sebagainya. Aplikasinya ketika ada ruangan seperti bioskop atau studio, dipasang peredam bunyi agar suaranya tidak memantul. Benda juga dapat dipantulkan. Benda yang dapat memantulkan bunyi biasanya bersifat keras, rapat, dan mengkilat. Contohnya adalah kayu, kaca, dinding, dan juga besi. Pantulan bunyi dibagi menjadi dua. Yang pertama gaung dan yang kedua gema. Gaung merupakan bunyi pantulan yang terdengar sebelum bunyi asli selesai disuarakan. Ini terjadi karena bunyi dipantulkan pada jarak yang dekat. Contohnya pada ruangan yang tertutup. Gema adalah bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli selesai disuarakan. Bunyi dipantulkan pada jarak yang jauh, contohnya ketika kita berteriak di dalam gua atau di bukit-bukit, akan muncul bunyi yang lain. Lalu bagaimana kita bisa mendengar? Yang pertama adanya sumber suara, lalu yang kedua melalui suatu zat, dan yang ketiga adanya telinga yang menangkap suara itu. Proses mendengar. Ketika telinga kita mendengarkan musik,
Suara akan ditangkap oleh daun telinga dan dilanjutkan ke saluran telinga. Getaran dari bunyi menggetarkan gendang telinga yang ada di dalam telinga. Getaran gendang telinga ini menggetarkan tulang-tulang pada tulang pendengaran, lalu menggetarkan organ di dalam telinga kita yang bernama rumah siput. Di dalam rumah siput terdapat cairan, sehingga ia akan menggetarkan rambut halus yang ada di dalamnya, lalu mengirimkan sinyal ke otak. Jadi proses mendengar mulai dari bunyi, lalu dirambatkan melalui zat padat, cair atau gas, lalu ditangkap oleh daun telinga, kemudian diteruskan ke otak, maka kita bisa mendengar bunyi. Terima kasih perhatiannya anak-anak hebat. Ustazah Sayyidah mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.